Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya right now. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial ServiceNow, yaitu cara setting assignment group secara otomatis jika user membuat tiket insiden baru ya. Oke, saya ulangi, pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang ServiceNow, yaitu bagaimana sih cara setting agar assignment group itu otomatis ketika ada tiket baru. Oke, langsung saya praktekkan. Oke, sebelum saya praktek untuk video kali ini, saya akan merimain kembali kepada teman-teman. Jadi ketika teman-teman uh, mengunjungi channel Right Now, maka disediakan tutorial ServiceNow ya. Jadi tutorial ServiceNow di channel Right Now. Untuk mengikuti tutorial ini, alangkah baiknya teman-teman bisa praktek langsung ya. Jadi untuk praktek langsung di ServiceNow itu, teman-teman bisa ikuti untuk mendapatkan instant ServiceNow itu secara gratis ya. Ini langsung register dan di bawah 10 menit teman-teman bisa mendapatkan instant developer dari ServiceNow. Kemudian ada setting dari ServiceNow agar teman-teman bisa login sebagai administrator. Di sana nanti ada user management ya, teman-teman bisa menambahkan, mengedit, dan lain-lain. Ada group management juga. Ini berfungsi untuk video kali ini. Kemudian dijelaskan juga life cycle dari incident management, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian menambahkan field pada form, kemudian menambahkan related list, kemudian teman-teman bisa merubah kategori dan subkategori, kemudian membuat dashboard dan report. Nah, di tutorial ke-10 ini saya akan membuat assignment group secara otomatis ketika ada insiden baru. Oke, langsung kita menuju ke instant developer. Ya, seperti biasa teman-teman, di sini saya masuk ke developer.servicenow.com, kemudian klik start building. Ya, ini adalah tampilan ketika teman-teman baru login. Ceritanya gini, ketika saya sebagai sistem administrator, kemudian saya impersonate user, ceritanya saya akan masuk sebagai Zakaria Ahmad ya. Ini adalah sebuah user. Kemudian si Zakaria Ahmad ini ada problem. Problemnya itu mungkin tidak bisa login ke laptop. Oke. Kemudian si Zakaria Ahmad ini gitu ya. Saya sudah impersonate menjadi Zakaria Ahmad. Kemudian dia membuat tiket. Ketika membuat tiket, dia harus ke Employee Center atau di sininya ESG gitu ya. Kemudian si Zakaria Ahmad ini bikin tiket secara mandiri ya. Jadi tinggal klik di sini ada Create Incident. Oke, kemudian dia pengen meeting mungkin 15 menit lagi pengen meeting gitu ya, tapi ketika login ke komputer tidak bisa, jadi dia urgensinya high. Ini ceritanya buat dari laptop ya, laptop dari handphone masuk ke ServiceNow, kemudian login dan buat seperti ini. Kemudian describe your issue below, tinggal tulis saja tidak bisa login ke komputer. Oke, jika sudah, klik submit. Ketika user ini sudah klik submit, di sini ada keterangannya created just now, baru saja di create, update-nya just now, state-nya adalah new, artinya ini tuh tiketnya tiket baru gitu ya. Kemudian saya close, kemudian saya balik lagi ke and impersonate sebagai sistem administrator lagi. Kemudian si sistem administrator ini ngecek nih, kemudian dia ke insiden all. Nah, si Zakaria Ahmad ini tidak bisa login ke komputer, dia itu assignment grupnya kosong. Oke, saya klik dulu formnya. Nah,
ini insiden nomornya 18, kemudian dia assignmentnya grupnya kosong. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Jadi ceritanya ketika saya next dulu, ceritanya gini, user ada problem nih, entah itu komputer, network, office, atau server, atau yang lain, atau aplikasi yang lain, dia itu membuat tiket. Nah, pengennya ceritanya adalah si service desk ini itu adalah ketika ada tiket-tiket yang baru masuk, dia akan masuk secara otomatis ke service desk pengennya ya. Kalau tadi kan di sini masih kosong nih. Jadi kalau kosong ya harus diarahin oleh administrator di assign group kemana. Nah, pengennya itu dia langsung ke sini, kemudian dia coba nih apakah si service desk bisa mengecek atau memperbaiki atau apapun itu bisa resolve lah, bisa resolve tiket. Jika nggak bisa, maka dia diarahkan ke tim layer 2-nya. Ini layer 1 ceritanya. Kemudian ada layer 2. Layer 2 itu bisa jadi tim administrator akan melakukan setting di server. Kalau problemnya aplikasi, maka larinya ke tim developer. Kalau problem tentang network, maka diarahkan ke di assignment group ke tim network. Nah, use case-nya seperti ini ya. Jadi pengennya ketika ada user create tiket baru, maka harusnya masuk di grup service desk dulu. Nah, kadang di sebuah perusahaan lain itu ada yang service desk, ada yang help desk untuk layer satunya. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing ya, tergantung workflow atau tergantung bisnis proses masing-masing. Nah, yang di video ini saya jelaskan untuk coba kita masuk ke timnya si grup service desk. Oke, kembali lagi ke service now-nya. Terus gimana sih caranya untuk mengatur itu gitu ya. Nah, untuk mengatur ini teman-teman bisa masuk ke namanya, cari aja lookup ya. Lookup. Nah, di sini ada assignment lookup rule. Nah, saya coba dibintangkan dulu ya. Atau difavoritkan. Assignment lookup rule. Kemudian, nah di sini secara default ini ada satu ya. Kita buat aja, klik new. Kemudian ini kalau kita mendefine kategori masuk ke assignment group. Kalau kategori assignment group nanti saya coba buatkan di next video saja. Intinya ini nggak usah diisi semua, atau di sini diisi ke service desk. Nah, ini adalah sebuah assignment group atau group ya. Kalau helpdesk ada nggak? Nah, helpdesk juga ada. Jadi tergantung bisnis proses masing-masing. Saya pengennya nanti yang handle si Agus di service desk gitu ya. Nah, ini bisa juga langsung assign to ke orang. Contoh orang itu ada, kalau grupnya service desk ke contoh Agus, itu bisa juga. Tapi saya nggak mau langsung ke orang, tapi ke grup saja. Kenapa sih nggak harus ke langsung orang? Khawatirnya dia itu cuti atau sakit atau tidak masuk. Nah, itu kan nanti malah tiketnya gantung gitu ya. Nah, saya cukup menambahkan ini saja teman-teman. Kemudian submit atau save. Oke, jika sudah save, saya balik. Di sini sudah ada di service desk ya, ada 2 tipe. Oke, jika sudah, maka saya bisa langsung tes menggunakan Zakaria Ahmad lagi, atau siapapun boleh ya, impersonate user, mau Abel Tutor, mau Anthony Aldis atau Zakaria Ahmad, silahkan saja. Saya coba Zakaria Ahmad lagi. Kemudian si Zakaria kita ke employee center, kemudian bikin tiket. Nah, contoh saya medium aja, kemudian mouse rusak ceritanya, saya submit ya, apapun itu ya, ini problem aja. Setelah disubmit, oke, saya close dulu, kemudian saya pindah ke impersonate, saya kembali lagi ke sebagai
sistem administrator, kemudian saya cek ke favorit, ada insiden all list. Nah, ketika yang mouse rusak ini, maka assignment grupnya adalah si service desk ya. Nah, service desk. Nah, service desk ketika ada ini masuk ke grupnya dia, maka kita bisa set email-email yang ada di grup ini, membernya siapa aja. Contoh ada membernya ada 3 orang, maka semuanya dapat email atau seperti apa. Nanti bisa di-define gitu ya. Di sini stepnya masih new, kemudian saya kasih ke Agus Santoso, kemudian saya save, kemudian kita resolve, kita kasih solution provide, mouse rusak parah, dan sudah diberikan mouse pengganti, contoh seperti ini. Kemudian di update lagi. Kemudian gimana untuk tiket yang tadi kosong gitu ya, tiket yang assignment grupnya kosong seperti ini, yang grupnya kosong, maka yang mau nggak mau si sistem administrator di-assign ke grup yang sesuai gitu ya. Jadi tujuan dari tadi adalah ketika user baru buat gitu ya, ada user baru buat, maka dia akan masuk ke grup service desk. Service desk akan menganalisa kalau memang hak akses atau dia tidak bisa, maka bisa diarahkan ke grup-grup yang lain. Oke, mungkin itu saja tutorial hari ini tentang ServiceNow. Semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan belajar terkait ServiceNow di channel Right Now. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.